Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andres Dwi Saputro dari program Profesi Apoteker dari Universitas Muhammadiyah Kudus Angkatan 6 tahun 2023 yang bertepatan praktek kerja profesi apoteker di usaha kecil obat tradisional UT Herbalindo, Kota Malang, Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur perizinan usaha kecil obat tradisional atau yang biasa disebut UKOT. Untuk yang pertama harus dilakukan adalah perizinan OSS. Untuk OSS sendiri merupakan singkatan dari Online Single Submission. Untuk perizinan OSS sendiri, outputnya berupa nomor induk berusaha atau NIB, izin lokasi, izin industri, izin operasional atau izin komersial. Sedangkan institusi lembaga OSS sendiri dalam naungan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dapat diakses melalui website resmi dari OSS itu sendiri, yaitu oss.go.id. Untuk langkah-langkah yang harus dilakukan dalam website OSS sendiri, yaitu yang pertama, akses OSS. Dalam hal ini, pelaku usaha obat tradisional mengakses OSS melalui website oss.go.id. Untuk yang kedua, isi kode KBLI. Dalam hal ini, pelaku usaha mengisi KBLI sesuai jenis usahanya. Untuk KBLI sendiri merupakan singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Untuk yang ketiga, izin OSS. Di sini kita dapat memilih izin apa yang kita inginkan, misalnya izin NIB, izin usaha, izin lokasi, izin industri, izin operasional ataupun izin komersial. Ini merupakan contoh tampilan website resmi dari OSS. Di tampilan website OSS sendiri juga ada informasi terkait OSS itu sendiri, regulasi tentang OSS, dan buku panduan menjalankan aplikasi OSS dan kontak pelayanan OSS. Dan ini merupakan contoh dokumen yang diterbitkan oleh layanan OSS. Di sini contohnya adalah dokumen NIB atau nomor induk berusaha dan dokumen izin usaha. Yang kedua yang harus dilakukan adalah perizinan Jatim Online Single Submission atau yang biasa disingkat JOS. Untuk output yang diterbitkan dari layanan JOS sendiri adalah sertifikat izin produksi, sedangkan institusi yang menaunginya adalah DPM PTSP Provinsi Jatim melalui websitenya dpmptsp.jatim.prof.go.id. Untuk DPM PTSP sendiri merupakan singkatan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berikut merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelayanan perizinan Jatim Online Single Submission atau JOS. Yang pertama, kunjungi website dpmptsp.jatim.go.id. Untuk yang kedua, klik JOS pada kanan atas. Untuk yang ketiga, pilih kesehatan. Untuk yang keempat, pilih izin usaha kecil obat tradisional. Untuk yang kelima, pilih daftar. Untuk yang keenam, isi formulir pendaftaran, kemudian klik register. Untuk yang ketujuh, dapatkan email notifikasi, kemudian klik link notifikasi dan login menggunakan username dan password yang diaktifasi. Untuk nomor 8, setelah aktivasi akun Jatim Online Single Submission, kembali ke halaman utama kemudian pilih masuk. Untuk yang ke-9, masukkan username, password, dan data, kemudian klik masuk. Untuk yang ke-10, pilih permohonan dan isi data permohonan. Untuk yang ke-11, kemudian klik badan usaha dan isi badan usahanya. Untuk yang ke-12, klik persyaratan, kemudian lengkapi dokumen persyaratannya. Untuk dokumen yang dibutuhkan sendiri ada sekitar 19 dokumen. Antara lain, yang pertama, asli surat permohonan izin usaha kecil obat tradisional atau UKOT bermaterai 10.000 dengan bertuliskan kepada yang terhormat kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan nomor 116 di Surabaya. Untuk yang kedua, nomor induk berusaha atau NIB yang diterbitkan oleh OSS. Untuk yang ketiga, asli akta pendirian badan usaha yang sah minimal berbentuk badan CV.
Untuk yang keempat, asli izin usaha sesuai lokasi alamat. Untuk yang kelima, asli KTP atau identitas direksi atau pengurus dan komisaris atau badan pengawas. Untuk yang keenam, asli susunan direksi atau pengurus dan komisaris atau badan pengawas. Untuk yang ketujuh, asli pernyataan direksi atau pengurus dan komisaris atau badan pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi. Untuk yang kedelapan, asli bukti penguasaan tanah dan bangunan. Untuk yang kesembilan, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Untuk yang ke-10, asli nomor pokok wajib pajak atau NPWP badan usaha. Untuk yang ke-11, asli persetujuan lokasi dan pemerintah daerah, kabupaten atau kota, disertai peta lokasi dan donah bangunan atau layout. Untuk yang ke-12, asli surat pernyataan kesediaan bekerja penuh dari apoteker atau tenaga teknik kefarmasian sebagai penanggung jawab. Untuk yang 13, asli surat pengangkatan penanggung jawab dari pimpinan perusahaan. Untuk yang ke-14, asli surat tanda registrasi apoteker atau tenaga teknik kefarmasian dan SIPA dan SIP TTK disertai ijazah. Untuk yang ke-15, asli daftar peralatan dan mesin-mesin yang digunakan. Untuk yang ke-16, asli rencana produksi. Untuk yang ke-17, diagram atau alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan obat tradisional yang akan dibuat. Untuk yang ke-18, asli jumlah tenaga kerja dan tempat penugasannya. Untuk yang terakhir, nomor 19, surat pernyataan keaslian data atau berkas ditandatangani oleh pimpinan di atas materai 10.000. Kemudian setelah syarat-syarat dipenuhi, yang pertama, DPM PTSP akan melakukan verifikasi berkas, dan setelah verifikasi berkas telah sesuai, maka DPM PTSP akan mengirimkan permohonan notifikasi ke Dinas Kesehatan Jawa Timur. Untuk yang kedua, Dinkes Jawa Timur juga akan melakukan verifikasi berkas kembali, dan setelah verifikasi berkas disetujui dan notifikasi dari Dinkes disetujui, maka akan dikirim kembali ke pihak DPM PTSP. Setelah itu, pihak DPM PTSP dan Dinkes Provinsi Jatim akan mengutus tim dari daerah, kabupaten atau kota untuk melakukan inspeksi ke lokasi, dan apabila syarat-syarat dokumen dan hasil nyata tidak sesuai, maka akan dikembalikan lagi ke pihak pemohon untuk melengkapi dokumen kembali. Namun apabila inspeksi dan dokumen sudah sesuai, maka pemohon dapat mengunduh surat izin produksi di aplikasi dpmptsp.jatim.prov.go.id. Ini merupakan contoh tampilan website resmi DPM PTSP Jatim. Untuk yang ketiga adalah perizinan surat izin edar. Dalam aplikasi ini, aplikasi serasi atau sistem registrasi dan sertifikasi, untuk output dari yang diterbitkan sendiri adalah surat izin edar yang berada dalam naungan institusi BB POM Surabaya atau Balai Besar POM Surabaya, yang dapat dilakukan di website resminya, yaitu serasi.bbpomsurabaya.com. Yang harus dilakukan di layanan serasi yaitu, yang pertama, masuk ke website serasi.bbpomsurabaya.com. Untuk yang kedua, surat-surat berupa surat diterima, jadwal audit, CAPA atau Corrective Action and Preventive Action, surat putus atau penerbitan rekomendasi yang telah diperoleh dari saat izin produksi. Yang ketiga, proses registrasi akun. Yang keempat, proses registrasi produk. Yang kelima, penerbitan NIE atau nomor izin edar. Ini merupakan contoh tampilan website resmi dari layanan serasi. Untuk kesimpulan dari presentasi ini adalah perizinan UKOT atau usaha kecil obat tradisional harus melalui 3 tahapan, yaitu 1. Perizinan lokasi atau usaha melalui website oss.go.id. Yang kedua, perizinan produksi melalui website dpmptsp.jatim.prov.go.id. Yang ketiga, perizinan izin edar melalui website serasi.bbpomsurabaya.com.
Untuk ketiga tahapan ini harus dilakukan secara berurutan. Untuk sumber yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini adalah yang pertama website oss.go.id, yang kedua website dbmptsp.jatim.prof.go.id, yang ketiga website serasibbpomsurabaya.com, yang keempat akun YouTube official Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Sekian presentasi dari saya tentang alur perizinan usaha kecil obat tradisional atau UKOT. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan bisa melakukan direct messenger melalui akun sosial media saya yang sudah saya tampilkan di atas dari slide presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.